Baik, sekarang untuk yang C. C itu jika alfa dan beta adalah satu-satu, maka beta bundaran alfa adalah satu-satu juga. Jadi kalau ada dua fungsi, ya, kemudian fungsi itu adalah fungsi satu-satu, maka bundaran kedua fungsi itu adalah fungsi satu-satu juga, ya, begitu. Jadi kita punya dua informasi. Saya gambarkan aja dulu. Nah, gini. Ini A, ini B, ini C. Gak jauh beda dengan tadi sebenarnya, ya. Cuma kan kalau kita beta bundaran alfa, tadi ini dari sini adalah alfa, dari sini ke sini adalah beta. Kemudian dari sini ke sini itu adalah beta bundaran alfa. Ini adalah X. Kalau ini berarti bayangannya apa? Ini tidak menggunakan Z. Kenapa? Karena kan nanti hubungannya fungsi satu-satu itu kan untuk setiap X1 tidak sama dengan X2, ya, maka fx1 tidak sama dengan fx2, kan gitu, berhubungan dengan nama bayangannya kan. Berarti ini bayangannya adalah alfa X. Berarti kemudian ya kan, dari sini ke sini. Kemudian kalau ini dilanjutkan lagi, berarti beta alfa X. Beta alfa X, kan gitu. Nah, informasi yang kita punya adalah alfa sama beta. Alfa itu adalah satu-satu. Jadi untuk setiap, kalau kita membuktikannya berdasarkan definisi formal dengan menggunakan kontraposisi, ya, untuk setiap alfa x1 sama dengan alfa x2 sama dengan, maka x1 sama dengan x2, kan gitu toh. Kemudian begitu juga dengan ini, ya, untuk setiap B alfa x1 sama dengan beta alfa x2, maka alfa x1 sama dengan alfa x2. Jadi kita tulis aja, diketahui dulu. Untuk alfa adalah fungsi satu-satu, maka definisi secara kontraposisi, karena ini pembuktiannya kontraposisi, kita gunakan pembuktian, maka saya tuliskan definisi secara kontraposisi. Jadi untuk setiap alfa x1 sama dengan alfa x2, maka x1 sama dengan x2. Kemudian kalau ada kalimat beta adalah fungsi satu-satu, maka untuk setiap beta alfa x1 sama dengan beta alfa x2, maka apa? Alfa x1 sama dengan alfa x2, gitu ya. Jadi ini informasi yang kita peroleh. Jadi sekarang proses atau akan dibuktikan beta bundaran alfa adalah fungsi satu-satu. Proses pembuktian, atau perhatikan bahwa ambil sebarang x1, x2 anggotanya A. Misalkan saya tuliskan, saya ambil aja prosesnya bagaimana. Ini biar kalian tidak bingung kan, gini. Berarti kalau dia B bundaran alfa adalah fungsi satu-satu,
untuk setiap X1 X2 anggotanya A jika beta alfa X1 sama dengan beta alfa X2, maka X1 sama dengan X2, kan gitu arah kita ya. Jadi ambil sebarang X1 X2 ya, misalkan beta ini misalkan beta alfa X1 sama dengan beta alfa X2 ya. Nah, kita punya jalan seperti ini, kita arahkan mirip prosesnya nanti seperti ini ya. Jadi misalkan beta alfa X1 sama dengan beta alfa X2 karena tadi beta itu adalah fungsi satu-satu ya, beta adalah fungsi satu-satu ya, maka karena beta adalah fungsi satu-satu, maka ya yang di sini jadinya apa? Kalau kita punya B alfa X1 sama dengan B alfa X2, maka akibatnya berdasarkan yang di sini alfa X1 sama dengan alfa X2 ya, berarti alfa X1 sama dengan alfa X2. Nah, kemudian ada informasi lagi bahwa karena alfa adalah fungsi satu-satu, maka kalau kita punya dia tadi alfa X1 sama dengan alfa X2, maka X1 sama dengan X2 ini kan sudah paten, ini kan sudah diketahui, jadi kita boleh menggunakan gitu loh ya. Maka ya kalau alfa X1 sama dengan alfa X2 berdasarkan informasi yang kita peroleh, X1 sama dengan X2, X1 sama dengan X2. Nah, kita tadi berawal dari ini, prosesnya adalah ambil sebarang X1 X2 anggotanya A, misalkan ini berawal dari sini berakhir dengan ini, kan sesuai dengan ini saja, sesuai dengan yang kita inginkan kan ini ya. Berarti kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya dari proses ini dari awal berakhir dengan ini ya, ini juga kan ini berakhir dengan ini kan gitu ya. Jadi apa? Jadi beta bundaran alfa adalah fungsi satu-satu ya. Itu untuk yang teorema yang ketiga. Baik, selanjutnya untuk yang teorema yang keempat ya, teorema yang keempat kita tuliskan bahwa jika beta bundaran alfa adalah satu-satu, maka alfa adalah satu-satu. Jadi kalau ada beta bundaran alfa itu adalah fungsi satu-satu, maka haruslah alfa adalah fungsi satu-satu pula ya. Nah, yang perlu informasi yang diketahui apa? Diketahui beta bundaran alfa adalah satu-satu, maka artinya apa? Artinya, atau saya tulis artinya aja ya. Artinya untuk setiap X1, X2 anggotanya A jika B bundaran alfa X1 sama dengan B bundaran alfa X2, maka X1 sama dengan X2 kan gitu. Kemudian akan dibuktikan apa? Akan dibuktikan alfa adalah satu-satu. Alfa adalah satu-satu. Maknanya apa? Alfa adalah satu-satu itu artinya, jadi proses kita nanti harus mengikuti yang akan dibuktikan ini loh ya. Untuk setiap X1, X2
jika alfa, nggak perlu saya gambarkan ya, lihat atas saja ya. Alfa tadi berarti, sebentar, gambarnya alfa ini punyanya ini kan, berarti alfa x1 sama dengan alfa x2. Jika alfa x1 sama dengan alfa x2, maka x1 sama dengan x2 kan gitu ya. Kita tuliskan aja, jika alfa x1 sama dengan alfa x2, maka x1 sama dengan x2. Arah proses pembuktian kita nanti mengikuti yang akan dibuktikan tadi. Jadi dimulai dengan ambil sebarang. Perhatikan bahwa ambil sebarang x1, x2 anggota A, karena B bundaran alfa adalah fungsi, kan fungsi itu atau pemetaan kan, fungsi atau pemetaan, maka kan kalau dia pemetaan atau fungsi, jika alfa x1 sama dengan alfa x2, kalau dia fungsi, masih ingat saya tuliskan dulu aja kalau kalian bingung. Jadi kalau misalkan gini, tadi saya gambarkan aja ya. Ini A, ini B, ini C, dari sini ke sini adalah alfa, dari sini ke sini adalah beta. Nah, saya berawal dari sini, ini misalkan alfa x1 sama dengan alfa x2, akibatnya kalau yang di sini sama, harusnya di sini sama, atau kalau di sini bayangannya kan harus sama. Ya, kalau nggak sama berarti kan nanti bukan fungsi. Kenapa? Ini yang satu ke sini, yang satu ke sini. Kalau bayangannya nggak sama, berarti kan dia bukan fungsi. Kalau dia fungsi, kita ambil alfa x1 sama dengan alfa x2, akibatnya apa? Berarti bayangannya B alfa x1 sama dengan B alfa x2. Kalau kita punya alfa x1 sama dengan alfa x2 tetapi bayangannya berbeda, B alfa x1 tidak sama dengan B alfa x2, artinya kan punya bayangan double yang berbeda. Nah, kalau seperti ini, yang satu diarahkan B alfa x1, B alfa x1, yang satunya B alfa x2, karena kan nggak sama, berarti kan dia bukan fungsi. Ini kan poligami jadinya. Maka akibatnya apa? Akibatnya karena dia fungsi, ya. Sebentar, saya hapus dulu ini. Akibatnya ya pastinya dia harus sama ya. Kalau alfa x1 sama dengan alfa x2, karena dia fungsi tadi, B alfa x1 sama dengan B bundaran alfa. Saya tulis jangan bundaran aja ya. Saya tulis B alfa, bayangannya aja, bayangannya jangan langsung bundaran. Bayangannya kalau alfa x1 bayangannya dengan menggunakan fungsi B, berarti B alfa x1, B alfa x1 sama dengan beta alfa x2. Kenapa ini akibatnya seperti ini? Karena dia adalah fungsi ya. Jadi berdasarkan definisi didapat, sehingga ini kan definisi dari bundaran ya. Ya, jadi sehingga berdasarkan definisi bundaran, ini adalah B bundaran alfa x1 sama dengan B bundaran alfa x2 ya. Nah, karena kita punya B bundaran alfa adalah fungsi satu-satu ya tadi, karena B bundaran alfa adalah fungsi satu-satu, maka ya berdasarkan definisi apa? Berdasarkan definisi ya. Berdasarkan definisi
jika B bundaran alfa X1 sama dengan B bundaran alfa X2, maka berdasarkan definisinya X1 sama dengan X2. Nah, kalian lihat proses kita. Sekarang kalian lihat proses kita. Jadi ambil sebarang. Kita mulai dari X1 X2 anggotanya A, X1 X2 anggotanya A. Oh, ini kurang anggota. Silahkan ditambahin anggota A. Ya, kemudian jika alfa X1 sama dengan alfa X2, maka X1 sama dengan X2 berawal dari sini, ya. Ini, kemudian ternyata berakhir dari sini. Nah, ini kan sesuai dengan keinginan kita tuh ya. Nah, definisinya satu-satu, ya. Ini dari sini tadi. Kan ini sesuai toh. Kalau diruntutkan hasilnya ini. Nah, ini berdasarkan definisi yang atas ini kan ini fungsi satu proses pembuktian kita ini loh ya. Ya, jadi X1 X2 anggotanya A karena B alfa X1 sama dengan alfa X2, ya, berakibat X1 sama dengan X2, ya, jadinya apa? Ya, jadinya apa? Jadi karena alfa X1, ya, jadi karena kita tadi berawal dari alfa X1 sama dengan alfa X2 yang ini, ya, berakibat X1 sama dengan X2, maka atau ini berarti berdasarkan definisi fungsi satu-satu, ini berarti bahwa alfa merupakan fungsi satu-satu. Itu ya. Kemudian kalau sudah kita masuk ke definisi fungsi inverse, ya, definisi fungsi, maaf ini saya hapus dulu sebentar. Definisi fungsi inverse itu apa? Ya, suatu fungsi beta, suatu fungsi beta dari B ke A, beta. Nah, dari B ke A adalah inverse dari fungsi alfa, adalah inverse dari fungsi alfa. Alfanya adalah dari A ke B jika beta bundaran alfa sama dengan inverse dari A. Maksudnya ini IA itu adalah inverse dengan domain dan kodomainnya adalah A. Kemudian dan alfa bundaran beta itu adalah IB, ya, identitas I itu maknanya identitas dari fungsi, di mana IB itu adalah domain dan kodomainnya adalah B. Masih ingat ya fungsi identitas itu apa? Fungsi identitas itu fx sama dengan x, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa suatu fungsi yang mempunyai inverse disebut invertible, ya, suatu fungsi yang mempunyai inverse disebut invertible, ya. Itu kita biasanya juga sama halnya ketika kita boleh menuliskan gini. Jadi kalau inverse itu misalkan tadi kan suatu fungsi B itu adalah inverse dari fungsi alpha, suatu fungsi beta adalah inverse dari fungsi alpha. Jadi beta itu boleh kita tuliskan jika alpha adalah inverse dari beta, itu boleh kita tuliskan alpha, maka saya tuliskan dulu ya. Alpha itu adalah
B pangkat negatif 1 atau sebaliknya. Beta sama dengan alfa pangkat negatif 1 gitu ya. Nah, nanti kalau kalian ini inverse-nya apa bukan ya, salah satu kita mengetahui dia adalah inverse-nya itu kalau kita operasikan dengan bundaran, dia jadinya adalah fungsi identitas ya, fungsi identitas ya. Jadi fungsi identitas itu sama dengan x, kalau y ya sama dengan y gitu, fy ya sama dengan y, fx sama dengan x, ft sama dengan t gitu ya. Fungsi inverse itu antara fungsi identitas itu antara domain dengan bayangannya pasti sama, masukkan 1 hasilnya 1, masukkan 2 hasilnya 2, masukkan 10 hasilnya 10 dan seterusnya gitu ya. Itu pertemuan kita kali ini, silahkan dilanjutkan di WA atau e-learning kalau ada yang ditanyakan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.